semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok Ekonometrika. Kami akan membahas tentang materi yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Ali Tutupo. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brenda Suryatu dengan NIM 2023-29025. Di sini saya akan menjadi pemateri yang pertama, yaitu ruang lingkup Ekonometrika. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Primus Erik Ditilebit dengan NIM 2023-29056. Di sini saya akan membawakan materi tentang materi yang kedua, yaitu persamaan regresi sederhana. Terima kasih. Dadah. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Abdi Raja Salusen Borot dengan NIM 2023-29068. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan materi nomor 3, yaitu persamaan regresi berganda. Halo semuanya, di sini saya serahkan kesimpulannya. Baik, saya akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup Ekonometrika. Pertama-tama, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu apa itu Ekonometrika. Jadi, Ekonometrika adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan alat statistik dan matematika untuk menganalisis variabel-variabel ekonomi. Tujuannya itu adalah untuk mengukur, menguji, dan memprediksi fenomena ekonomi berdasarkan data yang ada. Contohnya, jika seorang ekonom ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap konsumsi masyarakat, dengan adanya ekonometrika, hubungan itu dapat diukur secara kuantitatif melalui model matematika. Tujuan ekonometrika yaitu ada 4. Yang pertama, untuk mengestimasi hubungan ekonomi, misalnya pengaruh harga terhadap permintaan. Yang kedua, menguji teori ekonomi, apakah teori itu sudah sesuai dengan data yang nyata atau tidak. Yang ketiga, membuat prediksi ekonomi seperti perkiraan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan, misalnya kebijakan pemerintah atau keputusan bisnis. Dan adapun langkah-langkah analisis ekonometrika. Yang pertama, spesifikasi model, di mana hal itu menentukan bentuk hubungan antara variabel, misalnya konsumsi dan pendapatan. Yang kedua, estimasi parameter, menghitung nilai koefisien model menggunakan data. Dan yang ketiga, uji hipotesis, menilai apakah hubungan variabel antar variabel signifikan secara statistik. Yang keempat, evaluasi model, di mana mengukur ketepatan model seperti uji R, uji V, uji T, dan lain-lain. Dan yang kelima, prediksi dan kebijakan, menggunakan model ini untuk peramalan dan rekomendasi kebijakan. Dan ruang lingkup ekonometrika itu ada 3 secara teoritis, ya teman-teman. Yang pertama, ekonometrika teoritis mengembangkan metode dan model statistik untuk analisis ekonomi. Yang kedua, ekonometrika terapan, menerapkan metode tersebut untuk kasus nyata seperti pengangguran, inflasi, ekspor, impor, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan simulasi dan peramalan, menggunakan model untuk simulasi kebijakan dan meramalkan keadaan ekonomi masa depan. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibahas oleh teman saya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di materi yang kedua, yaitu persamaan regresi sederhana. Yang pertama itu A. Di A yaitu pengertian regresi sederhana. Persamaan regresi sederhana adalah model statistik yang menjelaskan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X yaitu variabel bebas dan Y adalah yang terikat. Jadi variabel X ini variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y yaitu variabel yang dipengaruhi. Jadi regresi sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Di sini contoh sederhana yaitu peneliti ingin
mengetahui pengaruh pendapatan X terhadap konsumsi Y masyarakat. Jika diketahui pendapatan seseorang, maka kita dapat memperkirakan berapa besar konsumsi yang akan dilakukan. Yang berikut yaitu B, bentuk umum persamaan regresi sederhana. Di sini akan punya keterangan-keterangan, yaitu variabel terikat bisa buka kurung yaitu dependen, variabel bebas, independen, konstan yaitu nilai Y saat X sama dengan 0. Terus koefisien regresi itu biasanya perubahan Y akibat perubahan X, dan kesalahan yaitu error. Di poin yang berikut yaitu poin C, itu fungsi dan tujuan regresi sederhana. Jadi untuk mengetahui arah hubungan antara dua variabel positif atau negatif, mengukur besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, itu memprediksi nilai Y. Jika nilai X diketahui, membuktikan teori ekonomi dengan data empiris. Jadi yang poin berikut yaitu D, jenis hubungan dalam regresi. Jadi jenis hubungan dalam regresi yaitu ada dua, yaitu hubungan positif dan hubungan negatif. Hubungan positif yaitu jika X naik maka Y juga naik. Contohnya tuh kayak harga pendapatan naik, konsumsi juga naik. Terus kalau yang hubungan negatif yaitu jika X naik maka Y turun. Jadi contohnya itu ketika harga naik permintaan semakin menurun. Baik, saya akan coba memaparkan materi yang telah kami buat di slide ketiga, yaitu terkait persamaan regresif berganda. Nah, persamaan regresif berganda ini adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis suatu hubungan antara suatu variabel independen Y dengan dua atau lebih daripada variabel independen tersebut seperti X1, X2, X3 dan lainnya. Nah, model ini dapat membantu kita untuk memahami seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel terikat. Contoh, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui berapa pengaruh independen seperti independen X dan tingkat pendidikan, yaitu seperti X2, dan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu seperti tabel Y, begitu ya. Nah, tujuan daripada analisis berganda ini untuk mengetahui seberapa arah hubungan daripada positif atau negatif antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk mengukur besarnya seberapa pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, nah dia ini mampu memprediksi estimasi nilai Y berdasarkan nilai-nilai X tersebut. Nah, di sini saya coba akan memaparkan ada beberapa persamaan regresif sederhana. Untuk umum, persamaan regresif berganda ini seperti keterangan di bawah, yaitu variabel Y. Variabel Y ini yang artinya independen, dalam kurung bisa dibilang terikat begitu ya. Nah, sedangkan variabel A dia itu bersifat konstanta atau independen, yang dimana nilai-nilai ya seperti Y dan X itu semua sama begitu. Nah, seperti B1, B2 dan lain-lain. Nah, koefisien regresi untuk masing-masing variabel seperti error atau kesalahan dalam penggunaan. Nah, asumsi daripada regresi berganda ini sebelum menggunakan model regresi berganda, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar hasilnya memuaskan. Nah, literasi hubungan antara variabel bebas dan variabel bersifat linear ini, dia mampu menormalisasikan tata residual atau kesalahan dalam berdistribusi moral. Tidak ada telekomunikasi antara variabel bebas dan memiliki regulasi yang tinggi. Namun tidak ada autorelasi seperti residual 1 yang mestinya observasinya tidak berkorelasi dengan residual lainnya seperti itu. Namun homoskedastisitas ini
seperti varian residual harus konstantan yang tidak mampu membayar secara merata begitu. Sekian atas materi yang mampu saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Makasih semuanya. Sebagai kesimpulannya yaitu ekonometrika merupakan ilmu yang menggabungkan ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis hubungan antar variabel ekonomi secara variabel melalui ekonometrika. Teori ekonomi yang bersifat abstrak dapat diuji dengan data nyata sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih akurat mengenai perilaku ekonomi. Ruang lingkupnya mencakup pembangunan model ekonomi, estimasi parameter, pengujian hipotesis, serta peramaian. Dengan demikian, ekonometrika berperan penting sebagai alat bantu dalam penelitian ekonomi dan pengambilan keputusan berbasis data. Persamaan regresi baik sederhana maupun berganda menjadi bagian utama dalam penerapan ekonometrika. Regresi sederhana menjelaskan hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel tarikat, sedangkan regresi berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas untuk mengetahui pengaruh yang simultan terhadap variabel tarikat. Melalui analisis regresi, penelitian dapat mengukur seberapa besar pengaruh tiap faktor terhadap hasil yang diamati dan memprediksi perubahan di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua jenis persamaan